Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Tiarma Kristina BR Siagian SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Medan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan aksi nyata mewujudkan peserta didik yang disiplin dengan motivasi intrinsik, meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas, sehingga akan menjadi sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Tolak ukur kegiatan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, murid melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Tahap pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Tahap yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Tahap ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tahap keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan antara lain: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua adalah dukungan terkait sarana dan prasarana sekolah, yaitu memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Dan dukungan yang ketiga yaitu dukungan orang tua, yaitu orang tua dapat melakukan budaya positif di rumah. Pengimbasan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat kita berkumpul pada pagi hari ini di ruangan guru OTKP ataupun NPLB pada pagi hari ini dalam rangka program pendidikan guru penggerak dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Medan, Ibu Mei Gloria Sabrina Meliana SPM, yang saya hormati Ibu Kajur FLB Dr. Andra Anizar, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian. Langsung saja kita masuk di acara. Kata sambutan oleh Kepala SMK Negeri 1 Medan kepada Ibu Mei Gloria Sabrina Meliana SPDM. Kami persilahkan. Terima kasih. Kemudian ini ada pakai masker aja, biasa Bapak Ibu ada di pakai semua. Sumbernya dari saya dari sini. Baik, yang pertama saya hormati Bapak Ibu guru pimpinan NPLB, sekaligus juga Ibu Ketua Jurusannya Ibu Anissa. Senang sekali pada hari ini bisa berkumpul di sini. Ini pertama untuk guru yang Bapak Ibu saya hormati, undangan dari Ibu Tia Kristina, guru siagian SPD, di mana Ibu ini adalah salah satu guru penggerak kita untuk angkatan 7 Kota Medan. Oke, sebelumnya juga melalui postingan-postingan di media sosial sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Salah satunya hari ini adalah pengimbasannya atau aksi
aksi nyata untuk modul budaya positif. Nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Terus kita harapkan ada sharing apa yang didapatkan Ibu Dian di pendidikan guru penggerak, bisa di-share atau dijelaskan ke kita. Budaya positif ini sudah menjadi habit di sekolah kita, ya kan? Karena budaya positif ini mendukung semua kegiatan. Baik, hari ini Rabu 1 Februari 2023, program pendidikan guru penggerak dalam kegiatan aksi nyata di modul 14 budaya positif dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dibuka. Terima kasih kepada Ibu atas kata sambutannya. Saja kita masuk ke acara inti pada pagi hari ini. Penjelasan dari Ibu Tiarma Kristina Berusiagian SPD dalam aksi nyata modul 14 budaya positif. Kepada Ibu Tiarma kami persilakan. Baik, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini di ruangan ini, Bapak Ibu, dalam rangka pengibasan materi budaya positif yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak, dan kepada Bapak Ibu guru semuanya di tengah-tengah kesibukannya sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pengibasan atau diseminasi tentang budaya positif yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, saya di sini berdiri bukan berarti saya mau menggurui Bapak Ibu guru semua, bukan berarti saya orang yang pengetahuan lebih daripada Bapak Ibu guru semua. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak, di mana saya mau berbagi pengetahuan, sharing pengalaman yang saya dapatkan dan Bapak Ibu guru juga dapatkan terkait dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita di SMK Negeri 1 Medan. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang budaya positif, tentunya erat kaitannya dengan menumbuh kembangkan karakter peserta didik. Di sekolah kita sudah sering, Bapak Ibu, pasti kita menerapkan budaya positif ini, seperti senyum, sapa, salam, budaya 3S ya. Lalu kita membuat tata tertib sekolah, seperti salah satunya bagaimana anak-anak ini bisa menerapkan atau menumbuh kembangkan kedisiplinan. Jadi Bapak Ibu, di materi ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana supaya di sekolah kita ini terwujud yang namanya budaya positif tersebut, dimulai dari bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Bapak Ibu, kalau kita berbicara disiplin, terkadang anak-anak kita ini menuruti atau mematuhi peraturan di sekolah itu cenderung dengan motivasi yang berasal dari luar. Motivasi dari luar itu bisa dikatakan sekedar mematuhi peraturan sekolah, tapi tidak meyakini bahwasanya dengan mematuhi peraturan tersebut ada nilai-nilai kebajikan yang akan didapatkan. Jadi nanti Bapak Ibu kita belajar penerapan disiplin tersebut terkait dengan motivasi, kebutuhan, keyakinan kelas, sampai nanti kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat, sebagai individu maupun sebagai anggota
masyarakat. Membangun budaya positif, Bapak Ibu, diharapkan anak-anak tersebut nanti akan mencapai, akan bertumbuh dan berkembang karakternya. Nah, sesuai dengan yang kita harapkan dalam kurikulum kita yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, yaitu menjadi pelajar Pancasila. Jadi akan terlihatlah bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada di dalam diri anak-anak kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Lanjut Ibu Operator. Bapak Ibu, ya, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju tidak kalau hukuman itu mendisiplinkan anak, Pak? Setuju. Bapak Ibu, setuju tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Hukuman yang bersifat pendidik bisa. Menurut Pak Mariska? Bisa. Bisa. Hukuman yang mendidik. Hukuman yang mendidik, jangan hukum asal-asal. Menurut Bu Anizar? Sama Bu, hukuman yang misalnya yang mendidik jadi membuat anak disiplin bisa juga. Kita keep dulu jawabannya ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini seperti sering kita suruh ya anak-anak ya biasanya ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Bu Suparti setuju Bu? Membaca, membersihkan. Membaca, membersihkan halaman, misalnya kan anak-anak terlambat kan, kita suruh anak-anak bersihkan. Setuju. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Memberikan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi kita keep dulu jawaban Bapak Ibu semua ya. Nanti akan terjawab setelah kita belajar materi budaya positif ini. Jadi yang akan kita pelajari Bapak Ibu, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, restitusi ini pun baru saya dapatkan saat saya mengikuti pendidikan ini. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ini yang akan kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Nah Bapak Ibu, kita mau bikin game sedikit ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ini gamenya kegiatan kepala tangan. Nah ini Bapak Ibu kan duduknya kan sudah berpasangan ya. Nah Bapak Ibu, salah satu dari yang berpasangan, boleh saya minta tolong izin coba ambil kertas sedikit, lalu di dalam kertas itu Bapak Ibu coba tulis hal atau sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Ditulis lagi Bapak Ibu, lalu ditulis sesuatu atau apa yang paling berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi satu orang aja ya Bapak Ibu ya, salah satu dipilih. Misalnya Pak Marista sama Pak Yahya, berarti siapa yang Pak Yahya? Jadi Pak Yahya saja yang menulis. Menurut Pak Yahya apa yang paling berharga buat Bapak? Terserah, mau satu atau dua terserah. Bu Parti berarti sama Linda, Bu Niza.
Ibu, Bapak, Ibu semuanya. Jelajah Bapak Ibu. Nah sekarang kalau sudah ditulis, coba Bapak Ibu semua simpan di dalam genggaman tangan Bapak Ibu semua. Digenggam erat-erat, lalu teman di sebelahnya coba berusaha untuk membuka kepalan tangan teman yang tadi. Pemaksaan. Coba dibuka, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, coba dirayu, diaduk dengan berbagai cara. Apakah bisa dibuka atau tidak? Udah gak kuat aku. Coba coba Bapak Ibu bisa nggak? Siapa yang bisa buka? Kayaknya susah ya, karena namanya bisa ditutup sama lagi. Bisa dibuka, ada yang bisa terbuka Bapak Ibu? Tidak ada. Pak Yahya? Nggak bisa, Kalau bisa dibuka, mengganggu privasi dia nanti. jadi nggak terbuka ya. Bu Aisyah bisa dibuka, Ibu Mei? Nggak mau dibukanya Bu? Nggak bisa dibuka, Bu. Bu Indah? Bisa kok. Nggak mau dibuka? Nggak mau dia. Dirayu pun nggak bisa. Bu Nizar? Tidak bisa, Bu. Dipaksa bukan. Dirayu juga nggak bisa sepertinya. Karena nggak dibuka. Kuat diirat-irat. Nah. Jadi Bapak Ibu, nah, yang kita praktekkan tadi Bapak Ibu, ya, itu menunjukkan bahwasanya yang mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Selama ini Bapak Ibu, kenapa tidak dibuka? Karena kita merasa apa itu? Yang kita pegang itu adalah sesuatu yang kita yakini berharga untuk kita. Jadi kita tidak mau dengan semudah itu kita berikan pada orang lain. Kalaupun itu orang lain merayu, menghargai atau memaksa, kita tetap berusaha tidak membukanya. Jadi selama ini Bapak Ibu, itulah paradigma kita selama ini, bahwasanya kita sebagai guru itu menganggap kita itulah yang mengontrol siswa. Padahal sebenarnya siswa itu sendiri yang mengontrol diri. Jadi di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, kami belajar yang namanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kalau diibaratkan Bapak Ibu, seorang petani yang menanam padi tersebut benih padi tersebut pasti akan tumbuh menjadi padi. Sebaik apapun dipupuk, disiram, dipelihara, padi tidak akan mungkin tumbuh, benih padi tidak akan mungkin tumbuh nantinya menjadi apel. Dia akan tetap tumbuh jadi padi. Ibaratnya petani tersebut kita lah, guru itu, dan benih padi itu adalah murid kita. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau kepada anak kita. Jadi si petani itu tahu bagaimana merawat padi tersebut supaya padi tersebut tumbuh menjadi padi yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak kami belajarnya seperti itu. Bahwasanya guru itu menuntun anak sesuai untuk menjadi kodratnya. Tugas kita menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi Bapak Ibu, jadi paradigma yang perlu kita perbaiki, kita bukan mengontrol siswa, kita menuntun siswa. Yang mengontrol itu diri mereka sendiri. Jadi sebanyak apapun kita memberikan nasihat, ya, tapi kalau tidak muncul motivasi intrinsiknya dari dalam diri sendiri, tidak akan mau. Nanti kita pelajari terkait dengan motivasi. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu sudah memuatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, pasti di sini rata-rata orang kelas ya. Terkadang kita kalau melihat anak kita yang
ya seperti tadi ya, kita nggak akan kita buka gitu, kepalan tangan kita itu mau dirayu, dihardik, mau dimarahin, mau dikritikin, mau dicubit, tetap kita bertahan. Nah itu dia tadi Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri, saya pribadi ini termasuk refleksi untuk saya juga. Kadang kita merasa kita yang lebih jauh umurnya dibanding siswa, kita harus dihormati, memang benar harus dihormati. Tapi terkadang kita memaksakan hak kita, si anak harus jadi sesuai dengan kemauan kita. Padahal sebenarnya dalam pendidikan itu kita itu menuntun anak, bukan menuntut anak. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini dia. Jadi kita selama ini berada di stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Seharusnya kita itu bagaimana Bapak Ibu? Yang teori kontrolnya yang benar, kita memahami pandangan orang lain. Nah, ini kita kaitkan dengan siswa yang kita yang harus memahami anak-anak kita. Jadi seperti di kurikulum merdeka kan, pembelajaran itu secara berdiferensiasi. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini paradigma yang lama ini. Jadi yang mengontrol diri itu ya diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol, ini paradigma. Jadi saya bisa mengontrol orang lain. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah yang tadi kita lakukan, kita rayu, nggak dibukanya itu palang tangannya. Jadi pakai cara yang lain dengan misalnya dimarahi, dikritikin supaya terbuka. Itu juga kita mendidik anak-anak ini. Jadi itu yang perlu kita perbaiki. Yang ada harusnya kita berkolaborasi dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Lalu model berpikir menang atau kalah. Nah yang harus kita perbaiki adalah bahwasanya model berpikir menang-menang atau win-win solution. Itu dia ya Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina. Ini ya Bapak Ibu ya, tentang definisi disiplin. Lalu dalam budaya kita Bapak Ibu, disiplin ini orang kalau udah dengar kata disiplin pasti cenderungnya menghubungkan dengan tidak nyaman. Ya, kedisiplinan itu kadang orang menghubungkan dengan ketidaknyamanan, dengan apa yang kita hargai mencapai suatu tujuan. Jadi itu paradigma yang lama. Jadi Bapak Ibu di sini nanti kita belajar bagaimana disiplin itu disiplin itu membuat kita nyaman, menghilangkan paradigma ketidaknyamanan tersebut. Nah ini dia tadi ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang didapatkan ya ketika anak-anak tersebut menyadari, termotivasi dari dalam dirinya untuk lebih disiplin. Termasuk tadi yang saya katakan itu profil pelajar Pancasila itu tadi, beriman, bertakwa. Jadi yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk materi berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah Bapak Ibu, terkadang kita melakukan sesuatu itu pastinya karena ada tujuan. Nah, jadi ada yang namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi kalau dikaitkan tadi dengan kedisiplinan Bapak Ibu, apalagi kita hubungkan dengan anak-anak kita ya, belum tentu mereka itu mau mematuhi peraturan itu yang sudah kita buat di sekolah itu memang berasal dari dalam dirinya. Mereka mematuhi karena mereka takut akan dihukum. Nah, jadi untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, mereka lakukan itu. Nah itu yang harusnya
bisa kita ubah paradigma seperti itu pada anak-anak kita. Lalu yang kedua, terkadang kita mau melakukan sesuatu, ya tidak usah siswa ya Bapak Ibu, kita sendiri mau melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya lakukan? Nah, itu istilahnya. Jadi itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, yang bagusnya itu adalah motivasi internal, berasal dari dalam dirinya sendiri. Nilai yang didapat itu adalah dia bisa menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi ini yang mau kita dapatkan dari anak-anak kita. Jadi mereka disiplin karena memang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena tidak nyaman. Aku nanti kalau misalnya terlambat ke sekolah nanti kena hukum. Aku nanti kalau misalnya bisa nilai 80 matematika, aku dikasih hadiah sama bapak ibu guru itu. Nah, itu motivasi eksternal. Harusnya dia yakin dengan aku belajar rajin atau dengan aku tidak terlambat ke sekolah, apa nilai kebajikan yang saya dapat? Berarti dia menjadi orang yang disiplin. Nah, itu dari Bapak Ibu ya, terkait dengan motivasi. Ini ada kutipan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, memerintah diri sendiri itu tadi kaitannya dengan mengontrol diri sendiri. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan belajar tentang penghargaan. Kalau penghargaan pasti Bapak Ibu mungkin termasuk saya pribadi pernah memberikan penghargaan kepada murid-murid kita, apalagi Bapak Ibu wali kelas ya. Misalnya kalau setelah selesai bagi rapor untuk siswa-siswa kita berikan penghargaan, bisa berupa hadiah ya Bu ya, atau bisa berupa pujian. Nah, ternyata Bapak Ibu, saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak, memang benar penghargaan itu baik. Ternyata itu tidak efektif, ya. Reward atau penghargaan baik secara verbal maupun non verbal itu ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Ya, penghargaan itu ternyata sama juga dengan hukuman, ya, hukuman. Hukumannya yang seperti apa? Misalnya Bapak Ibu, kita memberikan pujian ya atau hadiah kepada anak-anak kita yang ya bisa dikatakan mereka termasuk anak-anak yang cepat menangkap pelajaran. Ya, ternyata ucapan kita itu atau hadiah untuk hadiah yang kita berikan itu sudah menyakiti hati teman-temannya yang lain. Walaupun ya mereka tidak mengucapkannya atau mereka tidak mengungkapkan secara tidak langsung, Bapak Ibu, itu sudah menyakiti hati teman-temannya yang lain. Jadi itu tadi saya bilang, oke, si anak yang berprestasi yang tadi dikasih hadiah, mungkin mereka memang termotivasi, tetapi efeknya kepada siswa-siswa yang lain ada perasaan yang terluka di dalamnya. Ya, itu tadi ya, jangka pendek dan dia bisa menghukum. Selanjutnya ternyata penghargaan itu Bapak Ibu mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, efeknya anak tersebut akan ketergantungan, berkuranglah dia kualitas dirinya, berkurang kreativitasnya. Dia hanya bergantung
kesayangan, anak kesayangan Miss Dinda, anak kesayangan Bu Anissa itu, si Putri misalnya. Nah itu adalah efek dari kita memberikan penghargaan tadi, Bapak Ibu. Ya, mungkin tidak sekarang, tapi nanti kedepannya seperti itu. Apalagi kita sering rutin melakukannya, Bapak Ibu, efeknya akan seperti itu. Selanjutnya, si anak pun nanti akan membeda-bedakan sama guru yang lain. Oh, sama Ibu Suparti kami dapat ini, tapi sama Ibu Tiar cuma sekali itu aja pun, gak pernah tuh juga. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Terkadang kita hanya memikirkan bisa meningkatkan motivasi, tapi kita tidak pikirkan ada efek sampingnya lagi. Nah, efeknya itu akan berlangsung untuk jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin anak tersebut termotivasi sih, tapi jangka panjangnya anak tersebut kualitas dirinya akan berkurang. Jadi Bapak Ibu, saya juga baru belajar ini, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Lalu Bapak Ibu, untuk kita juga kadang mau memberikan apresiasi ya Bapak Ibu ya, memberikan tepuk tangan, kelas, memberikan pujian. Tapi terkadang kita hanya pada fokus pada satu anak, misalnya kepada Arjuna. Ya Arjuna, tepuk tangan buat Arjuna. Besok juga Arjuna atau siapa? Itu juga bisa menyakiti hati teman-teman yang lain Bapak Ibu. Jadi kami belajar di sini, kalaupun kita mau memberikan apresiasi kepada anak, berikanlah secara khusus kepada anak tersebut. Khususnya maksudnya Bapak Ibu jangan di depan teman-temannya yang lain. Seperti itu. Jadi di sini kami belajar bahwasanya penghargaan itu baik, tetapi memang kurang efektif untuk diberikan kepada anak-anak kita. Nah, jadi ini perbedaannya Bapak Ibu antara maksudnya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, berasa mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada belum ya yang pernah memberikan hukumannya? Kalau saya pribadi, saya pernah memberikan hukuman. Menurut Pak Yahya, hukuman itu yang bagaimana Pak sama siswa? Apakah dengan fisik atau bagaimana Bapak? Contoh hukuman yang pernah Bapak berikan kepada siswa? Contoh hukuman yang pernah saya buat sama siswa itu tergantung kesalahannya. Kalau misalnya kesalahannya sudah keterlaluan, ya terpaksa dengan fisik. Tapi kalau misalnya hanya kenakalan anak remaja biasa-biasa, cukup hanya dengan peringatan aja. Kasih ya Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kita mengenal yang namanya hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu juga pasti pernah dengar konsekuensi ya, konsekuensi. Nah, jadi ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu Bapak Ibu, dia lebih cenderung untuk lebih menyakitkan dibandingkan dengan konsekuensi. Ya, kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan itu terjadi. Misalnya anak-anak ada yang terlambat datang ke sekolah, hukumannya kita suruh push-up atau lari keliling lapangan. Ya, baik secara fisik maupun mental anak-anak tersebut sudah tersakiti. Ya, lalu kalau konsekuensi, memang sesuatu itu harus terjadi. Misalnya anak tersebut tidak sengaja menumpahkan minuman di dalam kelas. Ya, dia secara sadar dia tahu konsekuensinya apa. Tanpa kita bilang ya dia tahu bahwasanya dia harus mengepel lantai tersebut. Itu konsekuensinya Pak Ibu. Membuat anak sakit fisik, hati dalam jangka waktu yang lama. Itu tadi hukuman ya Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi memang dia tersakiti, tapi cukup hanya di situ aja. Kalau sudah selesai dia kayak tadi kita kasih contoh ya, langsung dipel lantainya, ya udah sampai di situ saja. Tapi kalau hukuman Bapak Ibu, itu yang sering terjadi di lingkungan pendidikan kita ya. Ada anak-anak kadang yang merasa jadinya apa? Merasa sakit hati. Terakhirnya bagaimana? Dendam.
hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak akan membenci kedisiplinan. Jadi anak itu membenci sama disiplin. Anak akan menghargai disiplin. Ini dia konsekuensi. Nah, kalau di hukuman Bapak Ibu, dia cenderung dia itu dipaksa, pemaksaan. Ya, contohnya anak-anak tadi yang terlambat tadi datang, kita suruh kan keliling lapangan, mau tidak mau dia harus keliling lapangan. Itu udah pemaksaan anak. Terlepas dari cara kita mau dengan nada yang lembut atau nada yang keras, anak tersebut harus melakukannya. Nah, kalau konsekuensi ada penawaran, ada bukan penawaran, ada sebab akibat. Kayak tadi anak yang menumpahkan minuman, ya memang harus dibersihkannya. Nah itu dia. Lalu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Nah, hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Dia merasa dia jadi karena dia keliling-keliling lapangan, ya pasti dia akan apa? Kelelahan, capek. Terakhir ujung-ujungnya nanti belajar menjadi tidak konsentrasi. Lalu kalau konsekuensi, konsep diri yang baik, dia tahu apa yang harus dilakukannya dia. Kalau berbuat seperti ini, konsekuensinya apa? Dia tahu Bapak Ibu. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, karena dia sudah tahu kalau nanti aku ketahuan terlambat di depan gerbang, aku nanti akan dihukum. Terakhirnya dia waktu cari ide, dia cari jalan pintas yang lain, mungkin dari pagar atau dari pintu mana dia bisa masuk ke sekolah supaya dia tidak ketahuan. Karena kalau ketahuan dihukum, dan itu salah Bapak Ibu, dia berani untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Karena dia takut akan dihukum. Itu tadi makanya saya katakan bahwasanya paradigma kita kalau tahu tentang kedisiplinan itu adalah ketidaknyamanan karena takut akan dihukum. Lalu kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, anak itu belajar dia untuk mematuhi peraturan. Dia sadar dengan seperti ini konsekuensinya seperti apa. Karena di konsekuensi, ya anak tersebut tidak menyakiti diri dan tidak ada yang namanya membuat anak sakit dalam fisik ataupun hatinya. Kalaupun ada dalam jangka waktu yang pendek. Di situ masalahnya ya di situ selesainya. Lalu dengan hukuman, anak tersebut akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu akan muncul Bapak Ibu. Apalagi kalau kita misalnya kita kadang ya, kita kan Bapak Ibu guru juga manusia biasa ya. Terkadang saya pribadi juga kadang kalau sudah sekali dua kali kita nasihati ya kan tidak juga menuruti peraturan atau tidak disiplin juga, terkadang saya juga mau kebablasan istilahnya, jadi emosi juga. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu, anak tersebut mungkin diam, tapi sebenarnya dia sudah marah sekali, apalagi kalau kita mempermalukan dia atau memarahi dia di depan teman-temannya. Mungkin tidak sekarang dia tampakkan ini, ya, tapi hari-hari ke depannya itu yang bisa bahaya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah dampak dari hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, misalnya tadi anak tersebut melakukan kesalahan, ya, misalnya dia tidak pakai sepatu olahraga saat pelajaran olahraga, misalnya disuruh guru olahraganya keliling lapangan, itu sudah ada kesepakatan antara guru olahraga dengan murid. Ya, kehilangan haknya di mana? Ya, dia jadinya kehilangan waktu untuk belajar. Nah, dia sadar itu. Lalu anak dibuat tidak nyaman, ya, diasingkan untuk sementara, hanya untuk sementara. Sementara kalau hukuman ini dia jangka panjang Bapak Ibu, karena sudah tersakiti secara fisik maupun secara hatinya. Jadi Bapak Ibu, di kurikulum kita juga ya kan, kurikulum Merdeka, bahwasanya memang pembelajaran itu Bapak Ibu, pembelajaran itu berpusat pada murid atau berpihak pada murid, student center.
Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, filosofi Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ingat sesatudo, iman dibangunkan satu guru handayani. Kita Bapak Ibu sebagai guru itu menuntut anak-anak kita supaya mereka menjadi manusia-manusia yang berhasil, yang selamat. Bukan menuntut. Kita tidak bisa menuntut anak tersebut harus seperti ini, harus seperti itu. Karena memang setiap anak itu punya keunikannya masing-masing. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah pernah dengar restitusi? Restitusi? Bu Anissa pernah ya? Baru dengar. Bu Masri? Bapak Sekurikulum? Pak Tudina? Iya, jadi inilah ya Bapak Ibu. Makanya banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Ini mau saya share sama Bapak Ibu semua terkait restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif, Bapak Ibu, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini Bapak Ibu wali kelas sering ya menangani siswanya ya Bapak Ibu, ya kan Bu Linda. Nah, nanti kita belajar teman-teman ya Bapak Ibu semua tentang segitiga restitusi. Ini sudah saya terapkan juga di kelas saya dan di kelas lain. Restitusi ini Bapak Ibu menumbuhkan karakter siswa dari masalah siswa, sehingga anak tersebut menyadari bahwasanya apa yang salah, apa kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka tahu apa solusi yang harus dilakukan. Sementara kalau selama ini mungkin kita menangani anak-anak kita kita kasih nasihat atau kita antar ke BP gitu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin lah Bapak Ibu semuanya pasti punya caranya masing-masing menangani anak-anak. Cuman di sini saya mau berbagi sedikit kepada Bapak Ibu tentang restitusi ini. Jadi Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi dari ketiga tersebut Bapak Ibu yang paling efektif atau bisa dikatakan baik untuk kita terapkan itu adalah restitusi. Hukuman, kenapa dikatakan identitas gagal? Karena cenderung membuat anak-anak kita menjadi pribadi yang tersakiti, merasa dirinya bersalah, tidak ada benar-benarnya gitu istilahnya, selalu salah di mata ibu ini, di mata bapak ini. Jadi dia tentunya kreativitas dia tidak bisa menghargai dirinya, dia tidak tahu apa nilai-nilai di dalam dirinya sendiri. Nah, kalau konsekuensi masih bisa dikatakan identitas sukses. Setidaknya konsekuensi ini masih lebih baik daripada hukuman. Namun masih lebih baik lagi namanya restitusi. Jadi kalau konsekuensi bisa dikatakan dia netral, tapi kalau restitusi dia cenderung dia positif. Nah, kalau hukuman Bapak Ibu negatif, ya karena outputnya nanti hasilnya nanti akan membuat identitas gagal pada anak-anak kita. Nah, ciri-ciri restitusi itu ini ya Bapak Ibu. Jadi bukan untuk menembus kesalahan Bapak Ibu. Beda dengan tadi konsekuensi. Konsekuensi dia sadar dia salah, dia tahu. Tapi kalau ini, kalau restitusi, dia sadar dia salah, tahu dia apa yang kesalahannya, tapi dia berpikir kritis juga untuk mencari solusi dari masalahnya tadi dan belajar untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Nah, kolaborasi Bapak Ibu. Ya, apalagi kita yang Bapak Ibu wali kelas, ya, pastinya kita yang lebih paham anak-anak kita di dalam kelas. Jadi kalau ada anak-anak kita, ya kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Kata
Nah, tadi hukuman kan paksaan, kamu harus keliling. Nah, kalau restitusi nanti ada contohnya Bapak Ibu, saya kasih video juga bagaimana penerapan segitiga restitusi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut, mencari kebutuhan dasarnya. Pernahkah Bapak Ibu semua saat menangani anak-anak kita, kita cari tahu dulu, anak ini kenapa ya kok bisa selalu aja buat kasus? Kenapa ya? Ternyata kita selidiki ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Nanti kita belajar itu Bapak Ibu. Salah satunya misalnya kekurangan kasih sayang. Itu termasuk Bapak Ibu kebutuhan dasar anak-anak kita. Itu nanti kita pelajari di materi berikutnya. Lalu restitusi adalah cara yang paling baik ya, seperti yang saya katakan tadi. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dengan restitusi kita bisa menilai karakter anak ini seperti apa, karakter apa yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan dari anak tersebut. Lalu restitusi itu fokusnya sama solusi, bukan pada hukuman. Solusinya apa? Supaya anak tersebut juga berpikir sama-sama kolaborasi, guru sama anak, sama-sama mereka berkolaborasi. Bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan anak tersebut? Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi Bapak Ibu ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun anak untuk mencapai keselamatannya tadi ya Bapak Ibu itu tadi. Jadi ibarat kertas Bapak Ibu, ibarat kertas, anak tersebut, anak kita ini bukan ibarat kertas kosong Bapak Ibu. Mungkin ada ya, kalau saya dulu sebelum belajar ini, saya mengibaratkan anak-anak itu, kita manusia itu adalah kertas kosong. Ternyata salah Bapak Ibu. Anak-anak itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah bergaris-garis, tapi garis-garisnya itu masih halus. Masih halus garis-garisnya. Tugas kita lah menebalkan garis-garis tersebut. Mana garis yang perlu ditebalkan, mana yang tidak perlu ditebalkan. Itulah tadi Bapak Ibu menuntun anak itu seperti itu. Ya, jadi anak-anak itu terlahir sudah bergaris-garis istilahnya, sudah ada keunikannya masing-masing, sudah ada kebagiannya masing-masing. Tugas kita menuntun anak tersebut. Beda dengan kertas kosong. Kalau kertas kosong berarti anak tersebut nggak ada kelebihannya. Nah itu paradigma kita yang lama Bapak Ibu ya. Nah jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat di pendidikan bergerak terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu ini. Kalau di keyakinan kelas, kalau di kelas Bapak Ibu sudah pernah membuatkah keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini kayak peraturan kelas gitu Bapak Ibu? Kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama yang meninggal ya. Sudah pernah buat ya Bapak Ibu ya? Nah kalau di sini Bapak Ibu, kami belajar yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Nah, jadi ada perbedaan sedikit dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Selama ini mungkin kalau peraturan kelas dia hanya satu pihak, hanya kita yang buat Bapak Ibu. Betul tidak Bapak Ibu? Kita apalagi kalau di awal semester ya, kita udah ditentukan nih Bapak Ibu ya kan Bapak kurikulum ditentukan siapa wali kelasnya ya kan, lalu kita masuk kelas ya mungkin kita adalah yang buat peraturan kelasnya seperti ini. Cenderungnya Bapak Ibu kalau peraturan kelas itu dia kita yang buat, kita tidak libatkan anak-anak. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama, lalu anak-anak tersebut nanti diharapkan meyakini apa yang mereka sepakati bersama. Sama halnya dengan gini Bapak Ibu, kita meyakini sesuatu dengan keyakinan
Nah, jadi kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada pertanyaan tematik, Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan tematik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm? Tubuh kita juga. Kenapa, Bu Linda? Jadi kalau misalnya kita pakai helm saat berkendara, itu kan salah satu cara kita menjaga tubuh kita apabila memang kita tidak mau jatuh nih. Misalnya jatuh agak terlindungi nih kepala kita dari benturan. Berarti Bu Linda biar kita selamat ya. Setidaknya kalau kita jatuh, kepala kita tidak terluka. Berarti apa nilai yang kita dapat di situ? Nilai bahwasanya kita sadar kalau pakai helm itu bukan karena takut ditilang, tapi untuk menjaga keselamatan. Itu dia Bapak Ibu, itu nilai kebajikannya. Jadi kalau peraturan pakai helm seolah-olah supaya nggak ditilang, jangan peraturan aja. Kita nggak tahu apa nilai yang kita dapat dari situ. Tapi kalau kita yakin kalau pakai helm itu kepala kita itu akan terlindung, setidaknya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita yakin kita bisa selamat, makanya kita pakai helm, Bapak Ibu. Bukan sekedar takut akan hukuman. Hukumannya apa? Takut ditilang polisi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Apakah karena mengikuti peraturan pemerintah? Iya, menjaga kesehatan. Itu nilai kebajikannya ya Bapak Ibu, kesehatan. Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah karena supaya tidak dimarahi panitia? Tentunya iya, tentunya karena disiplin. Saya mau jadi orang disiplin. Saya mau menjadi contoh, sama kayak kita Bapak Ibu guru. Ya kan? Kenapa saya datang sebelum datang siswa? Ya karena saya mau jadi contoh buat anak saya, supaya anak saya bisa jadi disiplin. Itulah Bapak Ibu, kenapa kita buat dengan keyakinan kelas. Jadi di kelas pun seperti itu Bapak Ibu. Nah ini dia, ini kalau di matematika namanya diagram Venn ya, kalau tidak salah. Jadi peraturan kelas, ya, di dalam peraturan kelas itu di dalamnya itu ada di dalam budaya positif, di dalamnya itu ada lingkungan yang positif. Lalu keyakinan kelas kita ada berapa kelas Bapak Ibu? 32 kelas. Kalau 32 kelas kita bisa menerapkan seperti itu sampai anak-anak kita Bapak Ibu, pasti kita akan bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi peraturan kelas itu bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas di semua dari setiap kelas akan menciptakan lingkungan yang positif, lalu menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, kalau seperti ini Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Nah keyakinannya apa Bapak Ibu? Kalau kan anak-anak itu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya adalah apa yang kita harap dari anak-anak tersebut? Supaya anak-anak tersebut apa? Mandiri, rapi, ya, lalu dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya itu adalah saling menghargai ya, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit, berarti keyakinan kelasnya bisa kita buat Bapak Ibu apa? Disiplin. Kami kelas 12 OTKP 2 adalah siswa-siswi yang disiplin. Itu keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan. Kami siswa-siswi kelas 2 adalah anak-anak yang saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba.
berarti anak-anak yang menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti keyakinan kelasnya budaya antri. Gunakan masker, jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplinan yang tertib. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab tadi. Lalu menghormati orang lain, berkomitmen. Dia harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain sampai kepada keselamatan. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan itu cenderung kan perintah dia. Tapi kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat yang positif, supaya anak-anak tersebut tahu apa nilai keyakinan yang didapatnya. Itu dia ya Bapak Ibu ya. Jadi di kelas saya, di kelas Doros TKP 2 sudah saya terapkan seperti ini Bapak Ibu. Apalagi kelas saya ini Bapak Ibu, Doros TKP 2 termasuk kelas yang tingkat kedisiplinannya juga masih kurang. Jadi saya coba seperti ini. Memang benar untuk hal-hal seperti ini pasti butuh proses ya Bapak Ibu. Setidaknya kemarin ada 3 siswa yang saya proses juga Bapak Ibu. Ya puji Tuhan juga sudah ada mulai mengalami peningkatan dalam segi dalam kehadirannya. Selanjutnya tadi yang saya bilang Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu, bukan kita aja yang ada kebutuhan dasar Bapak Ibu. Anak-anak kita juga ada kebutuhan dasarnya yang tanpa kita sadari mereka mengekspresikannya dengan tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan ya istilahnya. Jadi kalau kita jumpa anak-anak yang berbuat nakal, sering melanggar peraturan sekolah, sering mengganggu temannya, kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Kita analisis dulu, ternyata sampai kita tahu, oh ternyata anak tersebut ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar yang pertama Bapak Ibu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada beberapa anak-anak kita ini yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Apalagi kita yang tinggal di perkotaan yang orang tuanya sibuk, atau mungkin berasal dari keluarga yang broken home atau yang kurang harmonis, kurang diperhatikan. Pelampiasannya adalah di sekolah. Nah, mungkin ada ya Bapak Ibu ya. Nah, termasuk juga di kelas saya juga Bapak Ibu ada yang seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung menghakimi, menjudge tanpa kita telusuri dulu apa kebutuhannya. Nah, selanjutnya penguasaan. Mungkin di rumah anak tersebut kurang dihargai, tidak dianggap. Jadi datang dia di kelasnya, dia pengen dia yang berkuasa, dia pengen dia dihargai, pengen apa ya istilahnya, pengen dianggap gitu. Jadi dia ribut, bicaranya dengan berbagai cara supaya dia itu nampak. Itulah kalau yang kadang kita bilang cari-cari perhatian, sok jagoan gitu ya, sok jadi preman gitu ya Bu. Nah, itu dia. Ternyata dia di rumahnya seperti itu. Lalu kesenangan. Kadang-kadang kita guru ini, misalnya guru mata pelajaran A, si anak nggak senang sama mata pelajaran kita, dia lebih senang pelajaran B. Kita langsung hakimi anak tersebut. Yang ada Bapak Ibu itu yang perlu kita lakukan pendekatan restitusi tadi Bapak Ibu ya. Jadi anak tersebut bagaimana caranya kita sebagai guru, kita harus tahu anak tersebut senangnya apa. Kadang ada anak-anak yang senangnya mungkin dunia seni. Kita sebagai guru harus jadi guru yang kreatif dan penuh inovatif. Kita bisa membuat pembelajaran mata pelajaran kita yang bisa sesuai dengan kesenangan anak tersebut. Apalagi anak-anak sekarang ya Bapak Ibu, anak-anak yang sudah senang dengan dunia media sosial ya, TikTok apalagi itu banyak sekali. Nah
itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Jadi itu kita harus lebih kreatif untuk menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan kesenangan anak itu. Lalu kebebasan. Nah ini mungkin di rumah yang tersebut terlalu dikekang, atau mungkin orang tua terlalu overprotective. Apalagi misalnya anak semata wayang, atau misalnya anak yang tunggal, jadi anak tunggal perempuan itulah itu ya kan, ayahnya. Jadi terlalu dikekang. Nah itu juga kadang membuat anak tersebut mencari kebebasannya di luar. Nah jadi di sekolah dia istilahnya di sekolah dia bebas, nggak ada yang ngatur aku, nggak boleh ada, cukup di rumah yang ngatur aku. Nah itu dia. Itulah tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia, termasuk itu juga kebutuhan anak-anak kita, siswa-siswa kita. Nah Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Nah kita Bapak Ibu sebagai guru, ternyata Bapak Ibu diri kita ini ada posisi kontrol kita sebagai guru pada anak-anak kita. Nah nanti Bapak Ibu bisa tonton video ini sekaligus Bapak Ibu merefleksikan diri, Bapak Ibu tipe posisi kontrol apa ya? Itu boleh ya Bapak Ibu? Bapak Ibu berapa diputar videonya? Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat pasal bersama, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus sinetron yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tonton bersama ya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu semua berada di posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Wanita? Oh luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang diharapkan itu dari kita sebagai seorang guru adalah posisi manajer, ya, posisi manajer. Jadi kalau kita berada di posisi manajer, yang diperbuat itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa kita. Lalu kita menanyakan Bapak Ibu kepada anak kita tersebut terkait tadi keyakinan kelas tadi yang sudah kita pelajari. Kita tanyakan kembali kepada anak-anak kita tadi, apa keyakinan kelas yang sudah mereka langgar. Lalu hasilnya akan menguatkan pribadi. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Lalu bagaimana solusinya? Jadi anak tersebut, ya, anak tersebut akan tahu, akan berpikir apa solusi yang harus dibuatnya untuk memperbaiki kesalahannya yang sudah dilakukannya tersebut. Jadi Bapak Ibu, diharapkan dengan posisi manajer kita akan membuat siswa itu lebih menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ya Bapak Ibu, ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu
katakan seperti itu sama anak-anak. Nah, ya, saya kecewa sama kamu. Berarti kita itu berada pada posisi kontrol. Iya, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa kita itu Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa kita itu? Membuat merasa bersalah, Bu. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah demi bapak. Nanti ibu nanti kena tegur loh. Berarti itu membuat posisi kontrol kita teman ya. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ayo anak-anak, siapa yang ini? Kalau kamu nanti nggak terlambat lagi, nanti ibu kasih inilah penghargaan, ibu kasih reward lah istilahnya. Berarti itu apa Bapak Ibu? Posisi apa kita itu? Kalau kamu mendapatkan stiker bintang hari ini, apakah kamu mau mendapatkan hadiah? Manajer Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nak? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi ya benar, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan penghukum Bapak Ibu, langsung kita judge ya, langsung kita hakimi ya. Tak pernah benar kamu, selalu kamu aja yang selalu membuat masalah. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak teman. Apakah kamu mau dapat stiker? Mantap Bapak Ibu. Jadi kita kan kasih stiker atau penghargaan anak-anak itu kan karena kita sudah sering melakukan yang kita mau ya, yang kita perintahkan. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nak? Nah, kita arahkan anak-anak tersebut untuk mencari solusi. Berarti itu posisi kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, selalu kamu yang terakhir mengumpulkan tugas. Jadi Bapak Ibu, inilah saatnya kita berefleksi sama diri kita, mengkoreksi diri kita, termasuk saya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, ya terkadang saya sebagai pembuat merasa bersalah, penghukum, ya kadang juga sebagai teman, ya itulah Bapak Ibu. Jadi saya belajar di sini, ternyata kita sebagai guru itu kita harus sebagai manajer, menuntut anak tersebut supaya anak tersebut bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi yang seperti tadi saya katakan tentang restitusi. Di sini Bapak Ibu kita akan belajar, apalagi Bapak Ibu wali kelas ya, kita belajar bagaimana menangani anak-anak kita yang cenderung selalu berbuat atau melanggar tata tertib sekolah atau membuat kasus lagi istilahnya ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu operator. Menerapkan lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dilakukan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol metodologi Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang Ya Bapak Ibu, kita sudah nonton videonya ya terkait dengan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu di video tersebut kita bisa tahu Bapak Ibu bagaimana menangani anak-anak kita yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah jadi yang pertama itu Bapak Ibu, kita harus menstabilkan identitas dulu ya, menstabilkan identitas. Kita meyakinkan anak-anak kita stabilkan dulu ibaratnya emosinya gitu kan, supaya kalau sudah stabil baru dia mau bicara sama kita Bapak Ibu, dia mau terbuka,
mencurahkan segala isi hatinya sama kita. Selanjutnya validasi kebutuhan. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Kita dalami anak-anak kita itu, kebutuhan apa sebenarnya yang dia tidak terpenuhi. Seperti tadi saya katakan, kan anak tersebut mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, jadi dia lampiaskan sekolah. Kita harus tahu itu Bapak Ibu. Itu bukan hanya tugas guru BK, bukan hanya tugas wali kelas, tapi kita semua Bapak Ibu guru bisa mencari tahu kebutuhan apa yang anak-anak tersebut tidak terpenuhi, ya, sehingga dia bisa seperti itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan tadi. Nah, tadi kita sudah buat bersama keyakinan kelasnya, ya. Lalu kita tanyakan lagi sama anak-anak tersebut. Nah, keyakinan kelas apa yang menurut kamu, yang sudah kamu, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas kamu? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kenapa dilanggar? Kan itu sudah kamu yakini. Nah, jadi anak tersebut sadar, iya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kami Bu. Lalu apa yang kamu lakukan? Nah, apa yang harus kamu perbuat? Kita menuntut anak tersebut Bapak Ibu, supaya anak tersebut cari tahu sendiri, ya. Kita menuntun sehingga anak tersebut mencari tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi itu ada segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu, ya. Jadi yang diharapkan Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan. Jadi anak tersebut bukan hanya saat itu aja sadarnya, tapi dia prosesnya panjang Bapak Ibu. Itulah tadi menumbuh kembangkan karakter anak tersebut. Bukan hanya sekedar tahu dia salah, sadar salah, tapi dia tahu solusinya, apa konsekuensinya, dia sadar Bapak Ibu. Itu dia penanganan dengan segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, terkait dengan pelajaran kita hari ini, materi yang kita pelajari hari ini tentang budaya positif, ya, bagaimana menerapkan disiplin positif yang akan menjadi budaya positif kita di SMK Negeri 1 Medan ini, tentang teori kontrol tadi ya Bapak Ibu, ya, bahwasanya kita harus sepakat dulu Bapak Ibu, kita rubah paradigma kita yang lama, yang mana kita dulu berpikir bahwa kita ini yang mengontrol anak-anak, kita yang mengontrol siswa. Salah ya Bapak Ibu, ya. Yang ada itu siswa sendiri yang mengontrol dirinya. Kita hanya sebagai penuntut. Kita menuntut anak tersebut, bukan menuntut tapi menuntut. Lalu setiap perilaku anak itu ada tujuannya. Tujuannya itu kelihatan Bapak Ibu dari motivasinya, ya. Apakah dia melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, hanya untuk mendapatkan imbalan? Itu tadi terkait dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah motivasi intrinsik, sehingga anak-anak tersebut bisa menghargai dirinya sendiri karena dia sadar perbuatan yang akan dilakukan itu ada nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya itu, ya, didapatkannya juga dia melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan keyakinan kelasnya. Nah, itu dia ya Bapak Ibu, ya. Lalu posisi kontrol kita nih sebagai Bapak Ibu guru. Ternyata Bapak Ibu kita tadi sudah belajar ya posisi kontrol. Kita Bapak Ibu diharapkan kita berada di posisi kontrol. Apa Bapak Ibu? Posisi kontrol? Iya, manajer. Ya, kita harus jadi ini Bapak Ibu, ya, manajer. Lalu penanganan anak-anak kita yang bermasalah, kita bisa terapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, lalu menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Nah, jadi Bapak Ibu, demikianlah hasil presentasi saya pada hari ini, pembahasan materi saya terkait dengan budaya positif yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Medan. Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu, dan bisa membuat sekolah kita ini memiliki budaya positif dan menjadi lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Dian Magristina Siagian yang telah memberikan pemaparan yang sangat jelas mengenai budaya positif yang akan kita lakukan di SMK 1 Medan. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, memberikan saran, ini adalah sesi memberikan pertanyaan. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Saya kepada Ibu Mas Tirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja Bu ya, terima kasih atas pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai hukuman dan penghargaan. Selama ini kan terlebih ke diri saya bahwasanya hukuman dan penghargaan itu cukup efektif yang kami pelajari selama ini untuk mengontrol daripada peserta didik ini. Jadi dari pemaparan Bu Tia tadi kan bahwasanya sebenarnya hukuman dan penghargaan itu tidak begitu efektif bagi peserta didik. Jadi jika kita tidak melakukan kedua hal tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengontrol daripada peserta didik ini ke arah yang lebih baik? Terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Mas Diani. Apalagi ada yang bertanya? Ibu bisa dijawab sekarang? Baik, terima kasih kepada Ibu Mas Riani atas pertanyaannya. Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar bahwasanya hukuman itu dan penghargaan itu adalah hal yang kurang efektif kita lakukan untuk siswa-siswi kita. Kembali kepada keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, ya kan? Kepada keyakinan kelas tadi, kepada keyakinan anak-anak kita bahwasanya anak-anak tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diyakininya. Berarti dengan kata lain, kalau memang sudah diyakininya, berarti memang sudah termotivasi secara internal atau intrinsik. Seperti di awal tadi kita katakan Bapak Ibu, jadi hukuman penghargaan itu Bapak Ibu bukan untuk mengontrol, perlu kita klarifikasi ya Bu Mas Riani, bukan untuk mengontrol hukuman dan penghargaan, tapi selama ini mungkin kita untuk memotivasi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk memotivasi. Jadi motivasi itu Bapak Ibu kita harapkan itu berasal dari dalam diri anak-anak kita, bukan dari luar atau eksternal. Caranya bagaimana Bapak Ibu kalau hukuman dan penghargaan juga tidak bisa diterapkan? Bisa diterapkan Bapak Ibu, tapi tidak efektif. Untuk apresiasi Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, kita memberikan apresiasi kepada anak-anak itu jangan di dalam kelas secara umum. Kita bisa berikan secara khusus. Misalnya kita panggil anak tersebut menghadap kita kasih apresiasi secara khusus kepada dia. Karena efek yang kita berikan ketika kita memberikan penghargaan atau apresiasi di dalam kelas yang dilihat atau didengar oleh teman-teman yang lain, secara tidak langsung kita sudah membuat perasaan teman-teman yang lain itu merasa terhukum. Nah, kalau sudah merasa terhukum, bukan motivasi lagi yang muncul, tapi apa Bapak Ibu? Merasa cemburu, merasa tidak berguna, merasa tidak bernilai. Sementara selama ini kita mikirnya, yang termotivasi ada sama anak yang kita berikan apresiasi, tapi bukan kepada yang lain. Jadi di pendidikan berpenggerak ini kami belajar kalau kita memberikan apresiasi, lakukan secara khusus kepada anak-anak. Nah, terkait hukuman Bapak Ibu, hukuman itu adalah alternatif terakhir. Makanya tadi kita belajar yang namanya segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Jadi kalau anak tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang keduanya, tidak menutup kemungkinan kita membuat
seperti itu. Jadi hukuman itu adalah alternatif atau pilihan yang terakhir kalau memang anak tersebut tetap mengulang-ulangi kesalahannya. Tapi alternatif yang paling kita utamakan dulu adalah bagaimana menangani anak-anak kita itu dengan menggunakan segitiga diskusi. Kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak tersebut mau menceritakan kesalahannya. Karena kalau anak tersebut tidak mau menceritakan kesalahannya, kita tidak akan tahu kebutuhan anak itu apa sebenarnya tidak terpenuhi. Ada anak-anak yang kurang kasih sayang Bapak Ibu. Dia ada dua cara dia melampiaskan. Satu, dia menjadi orang yang pendiam, tapi ternyata anak tersebut di luar dia banyak sekali melakukan hal-hal yang negatif. Di sekolah dia terlihat pendiam, tapi di luar dia ternyata banyak sekali masalah di luarnya. Ada juga anak-anak yang dilampiaskannya di sekolah, kelihatan hiperaktif, kemana-mana cari masalah. Nah itu yang perlu kita kenali Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang dia kurang terpenuhi. Nah caranya dengan menstabilkan identitas. Kita sadari anak tersebut kalau berbuat salah itu hal yang wajar. Kita sendiri juga sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Lalu kita gali anak-anak tersebut, validasi kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi. Sampai pada akhirnya anak tersebut akan menceritakan dan anak tersebut berpikir apa yang harus dia lakukan untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Seperti itu kira-kira itu Mas Yani. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kristina Siagian. Bagaimana dengan Ibu Mas Yani? Apakah sudah paham dengan apa yang Ibu tanyakan dan apa yang Ibu tadi dijelaskan? Kepada Ibu yang lain, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Cukup? Oke. Selanjutnya ada refleksi dari Ibu Tiarma yang terakhir. Kepada Ibu kami persilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu ya. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk refleksi ya Bapak Ibu ya. Setelah kita belajar tentang budaya positif ini, ada 4 pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab secara lisan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu semua setelah Bapak Ibu belajar tentang budaya positif yang sudah kita pelajari hari ini? Mungkin Ibu Anissa ya. Terima kasih Bu Tia untuk pertanyaan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pemaparan materi yang Bu Tia sampaikan. Mungkin yang pertama saya dapatkan untuk tadi ada 5 posisi kontrol. Nah di 5 poin itu saya merasa 3. Saya pernah berada di posisi teman, pernah berada di posisi manajer, dan juga pernah berada di posisi penghukum. Nah sesuai dengan kurikulum merdeka yang terbaru juga, bahwa kalau menurut saya pribadi posisi teman itu ada baiknya juga, karena tergantung kondisinya Bu. Sebab kita bisa berada di posisi teman dan masalah anak itu apa ya kan. Jadi yang saya dapatkan dari materi itu bahwa memang kasih sayang itu sangat lebih diperlukan dalam mendidik anak-anak. Karena kalau kita kasar, yang saya alami ketika kita memarahi anak, beberapa anak juga balik marah jawabannya. Jadi memang kalau kita bisa lembut, anak itu juga bisa lembut. Nah itu aja Bu. Jadi kalau menurut saya pribadi harus lebih 80% kasih sayang, 20% nya mungkin bisa ke bagian lebih tegas pada anak. Saya mengikuti sisi ini menambah ilmu, senang. Jadi kita tahu bahwa bukan
sebetulnya apa yang selama ini kita buat untuk anak dari jadi masuk. Jadi bisa menjadi motivasi saya yang positif untuk berbuat anak-anak lagi yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu Fanti untuk jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu, peran Ampong seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Ampong yang kita ya Bapak Ibu sebagai guru. Ya, kepada Ibu Maya Bu. Bu Maya. Pertanyaan nomor 3 Bu, peran Ampong atau guru seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul? Mungkin terkait dengan 5 posisi kontrol tadi ya Bu, itu lebih tepatnya di posisi apa, lalu peran apa yang Ibu ketahui lah setelah mempelajari modul ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sepertinya dari yang kelima tadi saya sudah menjalankan hampir semuanya. Terkadang saya sebagai pemukul juga, dan terkadang juga saya sebagai mentor ataupun sebagai manajer. Jadi dari yang kelimanya tadi saya sudah melaksanakan keseluruhannya. Dan hari ini sepertinya saya berterima kasih buat Bu Tiar karena menambah pengetahuan saya bagaimana seharusnya bersikap kepada siswa kita, bahwa kita menempatkan mereka sesuai dengan kodratnya sebagai siswa, dan kita sebagai guru menuntun kemana sih maunya mereka itu. Sebagai manajer, oke, itu aja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang terakhir hampir sama dengan yang ketiga tadi Bapak Ibu ya. Berarti kita diharapkan menjadi Ampong yang seperti apa? Kepada Ibu Mas Riana dulu ya Bu. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bu Tia tadi, bahwasanya ada 5 kontrol yang biasanya berlaku di sekolah. Nah, jadi sesuai dengan pemaparan tersebut juga kontrol yang seharusnya yang kita lakukan yaitu berada di posisi manajer, di mana di posisi manajer ini nanti kita dapat mengayomi peserta didik atau mengarahkan, menuntun mereka, memberikan mereka membuat keyakinan mereka sendiri, dan kita menuntunnya ke arah yang lebih positif. Jadi kita tidak bisa berkata bahwasanya ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, tapi kita harus menciptakan keyakinan di dalam diri mereka bahwasanya apa efek daripada perbuatan mereka sendiri, sehingga muncul kesadaran dari dalam diri mereka sendiri, dan mereka dapat melakukan keyakinan mereka itu sendiri sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya yang menjadi refleksi atas pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya mendukung saya dalam tugas-tugas saya, aksi nyata saya melakukan diseminasi atau pembahasan terkait materi budaya positif, di mana saya menjalani program pendidikan bergerak angkatan 7 Kota Medan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses. Oke, terima kasih Bu Tiarma Kristina Bonsia. Ayo kita berikan aplaus kepada Ibu Tiarma. Oke, asal kita lalui bersama. Pemaparan tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Ibu Tiarma. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai guru, dan yang guru-guru lain bisa mengikuti jejak Bu Tiarma sebagai guru penggerak. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya Dinda Aulia selaku moderator pada pagi hari ini. Wassalamualaikum, selamat siang. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan. Berikut ini adalah dokumentasi saat saya bersama peserta didik membuat keyakinan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi lini masa tindakan yang saya lakukan untuk melakukan penindasan kepada rekan sejawat. Testimoni. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Mai Gloria Sabrina Meliala, Kepala SMK Negeri 1 Medan,
tempat di mana Ibu Tiarma Kristina Borusiagian mengajar. Saya mendukung Ibu Tiar sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan dan menyambut baik kegiatan pengimbasan materi budaya positif yang dilakukan Ibu Tiar kepada Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Medan. Semoga pengimbasan ini menjadi sebuah refleksi dan memberikan inspirasi maupun motivasi kepada seluruh guru SMK Negeri 1 Medan untuk dapat menuntut siswa memberikan penguatan karakter melalui penerapan disiplin positif. Disiplin yang berasal dari kesadaran diri sendiri atau motivasi intrinsik, sehingga akan menjadi sebuah budaya positif di SMK Negeri 1 Medan. Kepada Ibu Tiar, teruslah bergerak, menggerakkan, menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Riani Saragi selaku rekan kerja dari Ibu Tiarma Kristina Siagian. Adapun tanggapan saya mengenai kegiatan yang telah Ibu Tiar lakukan terkait pengimbasan materi budaya positif di lingkungan sekolah sangat bermanfaat bagi saya khususnya, di mana dengan kegiatan tersebut saya memperoleh banyak ilmu baru. Misalnya seperti pemberian penghargaan dan hukuman, menurut saya selama ini sangat cukup efektif diberlakukan kepada para peserta didik. Akan tetapi pada kenyataannya pemberian kedua hal tersebut dapat menimbulkan tekanan bagi para peserta didik dan dapat menimbulkan rasa iri di kalangan para peserta didik. Tetapi pemberian penghargaan dapat dilakukan dengan catatan dalam kondisi khusus. Misalnya memberikan penghargaan tidak di hadapan para peserta didik lain sehingga tidak menimbulkan rasa iri atau efek negatif bagi peserta didik yang lainnya. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi ini guru dapat membantu peserta didik untuk menstabilkan identitas mereka, memberikan mereka validasi, serta membantu mereka memunculkan keyakinan dari dalam diri mereka sendiri. Misalnya di dalam hal ini guru membantu peserta didik untuk mencari tahu kesalahan apa yang telah mereka perbuat sehingga mereka memiliki kesadaran sendiri akan kesalahan yang telah mereka lakukan dan mencoba menuntun mereka untuk membahas solusi apa yang kira-kira dapat dilakukan peserta didik untuk mengatasi masalahnya tersebut. Nah, dalam hal ini juga guru harus mengetahui atau mencoba mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang tidak didapatkan daripada para peserta didik sehingga dia melakukan hal negatif. Misalnya di dalam keluarga para peserta didik ini tidak merasakan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya sehingga dia melakukan kesalahan di sekolah, sehingga guru dapat mengambil penanganan untuk para peserta didik tersebut. Selanjutnya terkait posisi kontrol terdapat 5 bagi guru. Tapi yang diharapkan dapat dilakukan oleh guru yakni posisi manajer, di mana dalam posisi ini guru diharapkan mampu menuntun peserta didik dan tidak mendikte peserta didik. Akan tetapi peserta didik dituntun untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaannya, serta jika ada masalah di dalam pekerjaan tersebut, guru mencoba untuk menuntun mereka menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini guru melibatkan secara aktif para peserta didik. Selanjutnya terkait keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibentuk oleh masing-masing peserta didik yang menempati kelas tersebut. Dalam hal ini guru hanya turut andil untuk menuntun mereka membentuk keyakinan mereka di dalam kelas tersebut. Akan tetapi guru di sini tidak ikut dalam menentukan apa-apa saja yang harus mereka lakukan, tetapi guru memberikan mereka kebebasan untuk membentuk keyakinan mereka sendiri sehingga muncullah yang namanya kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas inilah nanti yang akan mereka jalankan secara bersama-sama dan mereka juga akan mencari solusinya secara bersama-sama apabila keyakinan atau kesepakatan yang telah mereka lakukan mereka langgar sendiri. Sekian dari saya selaku rekan kerja Ibu Tiar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.